Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda dirahmati Allah, hari ini kita masuk Ramadan hari ke-9 tahun 1443 Hijriah, merupakan satu karunia yang besar dari Allah, dan kita berharap semoga Allah pun sampaikan kita di penghujung Ramadan, dan semoga kita pun dapatkan rahmat dan ampunan Allah. Semoga kita pun juga bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang penuh keberkahan. Amin Allahumma amin. Ayah bunda, tema kita pada kesempatan kali ini adalah keutamaan bersabar. Dalam buku beliau, Syekh Yusuf Qaradawi menuliskan buku yang berjudul Al-Quran Menyuruh Kita Untuk Bersabar, bahwa ketika seorang mukmin memasuki usia baligh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada mereka dua kekuatan untuk bekal menjalani kehidupannya. Yang pertama adalah hidayah, yang kedua adalah sabar. Hidayah adalah kemampuan untuk menentukan kebenaran secara tepat dan akurat. Nah, tentu saja ini sangat kita butuhkan agar pilihan-pilihan ataupun keputusan yang kita ambil dalam hidup kita jauh atau terhindar dari apa saja yang akan jadi sebab kemurkaan Allah, dan kita berharap justru sebaliknya, dekat dengan keridhaan Allah. Dan kedua adalah sabar, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis beliau, bahwa sungguh ajaib orang-orang beriman, mereka jika diuji dengan kesusahan, kesulitan, mereka bersabar. Ketika mendapatkan nikmat, mereka bersyukur. Nah ya bunda yang dirahmati Allah, berarti begitu besar kekuatan sabar bagi orang-orang mukmin. Demikian juga yang sebagaimana disampaikan sahabat Ali radhiyallahu anhu, bahwa sabar itu kereta yang tidak pernah tersungkur, senjata yang tidak pernah tumpul, dan sinar yang tidak pernah padam. Nah sekarang coba kita lihat apa saja keutamaan sabar atau yang akan didapatkan oleh orang-orang yang selalu berusaha untuk menepati kesabaran dan terus menguatkan kesabarannya. Nah mudah-mudahan poin-poin keutamaan bersabar ini bisa semakin terus memotivasi kita untuk bisa mendapati atau menjadi golongan orang-orang yang bersabar. Yang pertama adalah senantiasa dibersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dalam fi zilalil Quran dijelaskan bahwa makna dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan orang-orang beriman yang bersabar dengan kelemahannya, tidak membiarkan mereka dengan kekurangannya, tapi Allah backup mereka, Allah tolong mereka dalam segala kesulitannya dalam kehidupannya. Maka disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang bersabar merupakan motivasi yang besar dari Allah untuk orang-orang beriman, agar orang-orang beriman itu menguatkan kesabarannya, sehingga nanti akan mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu berupa kebersamaan Allah dalam kehidupannya. Nah ya bunda dan mati Allah, adakah yang lebih kuat dari Allah ketika Allah menyertai kehidupan kita? Kemudian yang kedua yang akan didapati oleh orang-orang bersabar atau keutamaan bersabar, mendapatkan kecintaan Allah, sebagaimana dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bersabar. Ayah bunda, dicintai Allah, disukai Allah, bukankah tujuan dari setiap amal-amal yang kita lakukan?
kita diajarkan dalam Islam untuk senantiasa memurnikan amal-amal kita niatkan semata-mata karena Allah, terutama ingin mendapatkan kecintaan Allah. Karena itulah nanti akan menghindarkan kita dari azabnya yang pedih di dunia maupun di akhirat. Demikian juga yang diajarkan oleh seorang tabi'in wanita, Rabi'atul Al-Adawiyah. Beliau mengatakan, aku akan bakar neraka jika ada orang yang beribadahnya karena aku akan bakar surganya Allah jika ada orang yang beribadahnya karena berharap surga, dan aku akan siram nerakanya Allah jika ada orang yang beribadahnya karena takut kepada nerakanya Allah. Nah, artinya apa ayah bunda? Bukan tidak boleh kita beribadah karena berharap surga atau takut nerakanya Allah, tapi Rabi'atul Al-Adawiyah mendidik kita, mengajak kita agar ibadah kita karena cinta kepada Allah saja. Itu akan jauh lebih indah dan akan dari motivasi yang sangat kuat dalam diri kita dalam melakukan ibadah. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang-orang bersabar akan mendapatkan keberkahan yang sempurna, mendapat rahmat dan mendapatkan petunjuk. Dan ini merupakan penjabaran dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wabashirin sobirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, ayat bunda, ayat ini sekaligus juga merupakan gambaran kesuksesan dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran orang sukses itu adalah orang-orang yang mereka bersabar dalam menjalani kehidupannya, sabar terhadap hal-hal yang disukai dan juga bersabar terhadap hal-hal yang tidak disukai. Contohnya, sabar terhadap hal-hal yang disukai seperti sukses. Setiap orang menyukai kesuksesan, maka orang-orang beriman yang bersabar dia akan mendapati suksesnya dengan menikmati proses, tidak menghalalkan segala cara, tidak mengambil hak orang lain, tidak sikut kiri kanan. Kemudian bersabar terhadap hal-hal yang tidak disukai. Orang beriman yang bersabar, maka dia akan bersabar dalam kekurangan yang Allah ujikan, akan bersabar dalam sakit yang Allah hadirkan, termasuk juga akan bersabar dengan segala penderitaan, tekanan, baik fisik ataupun mental yang Allah hadirkan kepada mereka. Sehingga pantaslah kalau Allah menyebutkan wabasyiris sobirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Lalu yang keempat, keutamaan dari bersabar adalah Allah akan memberikan ganjaran pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini akan kita dapati dalam surat An-Nahl ayat 41 sampai 42. Yang kelima, orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang Allah cukupkan tanpa batas. Itu disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-10. Kemudian yang kelima, keutamaan sabar adalah akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Dan ini merupakan tafsiran dari surat Al-Baqarah 153 yang di awal, bahwa Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang bersabar. Lalu yang ketujuh, orang-orang yang bersabar akan mendapatkan keutamaan, yaitu mendapati derajat kepemimpinan dalam agama. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat ke-24. Kenapa? Karena ketika seorang bersabar, dia bisa bersabar untuk kehidupannya, berarti dia bisa menang atas dirinya, dia bisa menaklukkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Maka orang-orang seperti ini dia layak memimpin manusia, mereka layak memimpin umat. Kemudian yang ke-678, yang ke-8, bahwa orang-orang yang bersabar akan dihindarkan dari tipu daya musuh-musuhnya. Itu akan kita dapati dalam surat Ali Imran ayat 120. Yang terakhir, keutamaan bersabar adalah akan menjadi orang yang layak masuk surganya Allah. Kenapa? Karena mereka melawan dirinya, menaklukkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, salah satu yang bisa menjadi motivasi yang besar untuk bisa memuatkan kesabaran dari kita adalah harapan yang besar terhadap rahmat dan ampunan Allah dari
dosa-dosa kita yang banyak, dosa-dosa yang kita sangat besar di hadapan Allah. Dan ini hanya bisa kita dapatkan jika kita betul-betul merasakan betapa besarnya dosa kita, betapa banyaknya dosa kita di hadapan Allah. Jika kita belum merasakan hal ini, masih aman dari dosa-dosa kita, masih belum merasakan banyaknya dosa kita, maka akan sulit kita bisa menguatkan kesabaran kita dari sisi ini. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, semoga dari tarbiyah di bulan Ramadan ini kita bisa sukses. Allah golongkan, Allah masukkan ke dalam barisan orang-orang yang bersabar. Rabbi habli minas sabirin. Amin, Allahumma amin. Afwan minkum ayah bunda. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.